terus kita bahas tentang influenza vaccination sama whooping cough vaccination. Jadi aku sih sebetulnya ini belum pernah dengar di Indonesia ada atau enggak gitu. Cuman di sini disarankan untuk dua vaksin itu untuk si ibu hamil gitu. Nah itu tuh katanya yang aku tahu, si dokter juga cerita ke aku. Jadi si influenza vaccination ini untuk mencegah jadi misalnya nih aku kan lagi hamil, terus aku divaksin. Aku pakai bahasa yang gampang dimengerti aja guys ya, jadi nggak terlalu formal gitu. Jadi misalnya nih aku kan lagi hamil, terus aku divaksin influenza vaccination. Jadi kekebalan tubuh aku tuh buat getting flu itu lebih kuat gitu, dan si babynya pun daya tahan tubuhnya itu dia lebih kuat nantinya pas setelah hamil pun gitu. Karena katanya bayi itu kan, yang aku baca, bayi itu nggak bisa divaksin sampai umur 3 bulan. Nah jadi si influenza vaccination ini bikin imun si baby itu kuat pas baru hamil sampai usia, pokoknya nggak sampai usia berapa, pokoknya bikin si imun si baby itu lebih kuat gitu, dan bikin imun ibunya pun lebih kuat gitu. Nah si whooping cough vaccination, yang vaccination satunya yang buat batuk itu sama juga. Karena yang aku juga baca lagi kan, kenapa sih penting gitu untuk ibu hamil dua vaksin ini. Ternyata emang sih batuk kan hal biasa gitu, tapi dampaknya itu bisa ke paru-paru dan lain-lain gitu, infection paru-paru, dan itu bisa berpengaruh ke si babynya gitu. Makanya kalau ibu hamil kan kalau bisa katanya jangan demam, jangan batuk, jangan flu gitu kan ya. Dan ya alhamdulillah aku dapat vaksin di sini. Pas setelah vaksin sih efeknya sih nggak ada apa-apa sih, cuman waktu itu agak sakit kepala deh kalau nggak salah ya, jadi tidur terus gitu waktu itu. Aku 2 vaksin itu dalam 1 hari, kanan kiri kalau nggak salah. Hal ketiga yang unik yang aku ingin share ke kalian itu, di sini kita tes glukos. Jadi kayak melakukan glukos test. Glukos tuh kayak sugar level, blood sugar yang ada di tubuh kita gitu, sugarnya tuh tinggi atau enggak, kayak istilahnya kayak diabetes gitu. Nah aku sih sebenarnya, ini hal yang paling sangat menarik yang pengen aku bahas. Karena gimana ya, aku bingung jelasin. Jadi tanpa kita sadari, orang-orang Asia itu karena makan nasi, jadi kita tuh tanpa kita sadari tuh kadar gula kita tuh sebetulnya tinggi guys, cuman kita nggak getting taste aja gitu, jadi kita nggak dites aja gitu. Padahal kalau misalnya dites itu kadar gula kita tuh tinggi guys sebetulnya. Aku aja yang jarang yang makan nasi sedikit semenjak di sini, yang aku cukup aktif gitu ya, olahraga meskipun gak tiap hari, terus aku gak banyak minum yang manis-manis, es krim kayak gitu. Apalagi selama kehamilan aku gak craving es krim, terus gak banyak makan yang manis-manis banget gitu, biasa banget gitu ya selama kehamilan. Tapi pas aku tes ini, glucose test, aku sedikit tinggi guys, nggak tinggi sih, pas-pasan banget gitu. Setelah aku yang tes, yang prenatal test, yang tumbuh kembang baby itu autis atau enggak gitu kan hasilnya, terus aku balik lagi kan ke si dokter Kristen ya, hasilnya gimana dan lain-lain gitu. Nah setelah itu si dokter Kristen itu baru membuat surat rujukan ke rumah sakit dan surat rujukan untuk glucose test ini. Jadi dia bikin 2 rujukan, cuman si hasil glucose test ini dia nggak kirim ke, hasilnya tuh dari lab nggak dikirim ke si dokter. Jadi si dokter tuh bikin surat rujukan supaya si hasil sugar testnya tuh, glucose test tuh hasilnya langsung ke rumah sakit A gitu, yang ditunjuk, yang sesuai dengan
maksudnya rumah sakit yang dekat dengan area rumah aku. Waktu itu kebetulan aku pindah rumah gitu ya, dari apartemen pindah rumah. Jadi otomatis rumah sakitnya harus mengikuti wilayah area tempat tinggal aku gitu. Nah, hal yang unik itu, jadi aku tuh tes glukosnya tuh aku disuruh fasting, maksudnya nggak makan apa-apa dari jam 9 malam sampai pagi, sampai besok pagi. Jadi aku nggak makan apa-apa nih dari jam 9 malam sama besok pagi sampai tes glukosnya tuh. Aku tuh ditesnya tuh jam 9 pagi kalau nggak salah. Jadi dari jam 9 malam sampai 9 pagi aku nggak makan apa-apa dan nggak boleh makan apa-apa. Nah, pas aku tes darah di jam 9 pagi itu diambil darah kan. Setelah aku ambil darah, si pihak labnya langsung kasih aku minuman gitu guys. Jadi kayak mirip-mirip sirup gitu, cuman itu khusus untuk yang melakukan glukos test gitu. Jadi setelah aku diambil darah, si pihak lab kasih aku minuman itu dan harus langsung habis. Dan itu tuh manis banget guys, kayak minum sirup tuh nggak, minum sirup yang kemanisan, sampai kayak aku tuh nggak enak di tenggorokan gitu, terus kayak mual gitu, mual lebih ke terlalu manis gitu. Dan aku setelah minum itu terus aku waktu itu pulang ke rumah karena labnya kebetulan dekat rumah. Terus kata si pihak labnya nanti 1 jam balik lagi katanya, diambil darah lagi gitu. Oke, jadi pas pulang ke rumah 1 jam, aku tetap nggak boleh makan apa-apa dulu guys ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah terus aku setelah 1 jam balik lagi ke lab, diambil lagi darahnya. Setelah itu balik lagi ke rumah, nunggu 1 jam lagi, lalu 1 jam kemudian balik lagi ke labnya untuk diambil darah lagi. Jadi aku total ambil darah tuh 3 kali. Pertama untuk fasting bloodnya, waktu awal belum makan apa-apa dari malam. Kedua setelah minum cairan sugar dari si labnya. Ketiga itu 1 jam kemudian. Jadi masing-masing 1 jam. Jadi 3 jam itu aku nggak makan apa-apa guys. Nah, untuk apa? Jadi fungsinya tuh gini guys. Jadi pertama, sugar level waktu fasting dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi itu kan nggak makan apa-apa nih, nggak minum apa-apa. Jadi dilihat nih kadar gulanya tuh seperti apa, tinggi atau rendah di saat aku nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa. Nah setelah itu 1 jam kemudian dari setelah aku minum cairan itu, dilihat si reaksi darah aku terhadap gula tuh gimana setelah 1 jam kemudian gitu. Nah setelah itu berikutnya juga seperti itu. Jadi berikutnya dilihat juga reaksi darah aku setelah 2 jam minum gula tuh gimana gitu. Nah jadi ada keterangannya gitu guys. Jadi kalau misalnya di fasting di sugar level buat fastingnya itu, aku kayaknya ini ada hitungannya, aku nggak ngerti ya, cuman jangan lebih dari 5,1, pokoknya ada nomor gitu guys ya. Jadi hasil aku tuh waktu itu pas banget guys, 5,1 itu waktu itu untuk fasting sugarnya ya, fasting levelnya 5,1. Sedangkan jangan lebih dari 5,1, harus di bawah 5,1. Dan aku waktu itu 5,1 guys, pas-pasan banget. Dan untuk 1 jam kemudian dan untuk 2 jam kemudian itu aman, aku di bawah rata-rata guys, aman. Nah karena aku pas-pasan banget 5,1, jadinya aku harus mengikuti banyak-banyak tahapan guys. Nah ini yang bikin aku menderita banget. Jadi aku nggak makan sama sekali, nggak makan sugar, karena parno gitu guys. Jadi dijelasin gitu guys sama si pihak rumah sakitnya pas setelah hasilnya dikirim dari lab ke rumah sakit itu, aku dijelasin sama si dokternya kan apa bahayanya untuk kelebihan sugar during pregnancy, selama hamil itu bahayanya gimana, efek ke babynya gimana gitu. Nah terus udah gitu aku jadi parno gitu kan ya,
maksudnya aku mikir gini, aku tuh nggak banyak makan gula gitu guys, tapi tetap tinggi gitu. Dan aku nggak banyak makan nasi gitu, tetap tinggi gitu. Dan terus si dokternya jelasin gini guys, katanya untuk orang Asia, untuk orang Middle East kayak Pakistan, India, pokoknya yang rata-rata kita makan nasi, yang makan carbnya tinggi, itu katanya cenderung sugarnya emang lebih tinggi gitu. Makanya kalau boleh kan makannya salad gitu kan ya, protein gitu, steak gitu kan ya. Paling maka apa ya, carbnya potatoes kayak kentang gitu juga kan nggak terlalu sering gitu kalau boleh kan ya. Nah oke, jadi aku agak tenang tuh, mungkin ini hal umum, hal yang biasa untuk orang Asia, oke, itu nggak apa-apa. Cuman aku tetap parno gitu guys, ya aku sampai baca-baca. Jadi nama diagnosanya tuh gestational diabetes, bukan bener-bener diabetes gitu ya. Kalau diabetes yang bener-bener itu kan bener-bener kayak si gulanya tuh tinggi banget gitu, terus aku didiagnosa misalnya diabetes gitu, enggak. Jadi kalau gestational diabetes itu khusus kondisi untuk ibu hamil, dimana emang si ibu hamil itu mereka tuh cenderung hormonnya tuh emang kadar gulanya maksudnya gampang tinggi gitu. Jadi benar-benar harus dijaga untuk makanan yang manis atau enggak yang carb, kayak makanan-makanan yang kayak nasi yang banyak karbohidratnya gitu. Katanya itu emang hal normal. Jadi kalau untuk wanita hamil itu emang cepet naik si gulanya katanya gitu guys. Oke, yes. Jadi pas aku didiagnosa gestational diabetes ini guys, itu aku sangat-sangat menderita. Jadi aku tuh bukan parno apa ya, serba salah gitu guys. Aduh, mau makan ini takut gula aku naik gitu dan lain-lainnya, sampai aku dihubungin sama rumah sakit. Jadi pas waktu hasil gula tes darah gula itu dari lab ke rumah sakit kan, hasilnya langsung dikirimkan. Nah si rumah sakit tuh langsung ngubungin aku kan, dan katanya aku harus ikut kelas diabetes gitu guys. Jadi kayak kelas ada si edukatornya mengedukasi gitu, makanan apa aja yang aman, terus carb apa aja yang aman, yang low GI. Kalau low GI itu kayak dia makanannya mengandung karbohidrat, tapi karbohidrat itu aman gitu guys, kayak jagung, terus basmati rice. Kalau Indonesia itu kita makannya nama nasinya itu jasmine rice guys. Jadi aku baru tahu selama di sini gitu ya. Jadi waktu itu aku cari-cari nasi yang mirip Indonesia, maksudnya nasi yang aku makan di Indonesia itu nasinya namanya apa gitu. Aku kan nasi itu ternyata ada banyak namanya gitu. Ternyata aku baru tahu nama nasi yang kita makan tuh namanya jasmine rice gitu. Dan ada juga basmati rice. Jadi basmati rice tuh nasi yang dimakan di Pakistan atau nggak di Middle East, yang panjang-panjang gitu guys. Nah aku selalu ada basmati rice itu buat suami aku. Jadi aku di rumah tuh ada jasmine rice sama ada basmati rice. Nah basmati rice itu emang jauh lebih sehat. Dia low GI, jadi karbohidrat tapi dia aman, karbohidratnya tuh sehat gitu. Nah terus jagung, basmati rice, terus pasta itu low GI, jadi bagus jenis karbohidratnya bagus, sehat. Nah aku disarankan untuk makannya itu. Jadi semenjak aku didiagnosa gestasional ini ya, kita sebutnya GD aja ya. Jadi pas aku didiagnosa GD ini, aku makannya no rice, aku nggak makan rice sama sekali, atau makan basmati rice. Untung aku punya gitu di rumah, dan itu pun aku makannya sedikit gitu, nggak banyak banget. Jagung aku masih makan yang sweet corn sama bayam gitu, itu kan enak ya guys. Lalu aku mengikuti kelas itu dan ternyata asik juga guys, kayak ketemu orang-orang baru, terus dan si edukatornya juga mereka nice banget guys. Jadi menjelaskan apa itu GD, terus apa yang bagus untuk kita makan. Jadi kita breakfast
bagusnya makan apa, lunch bagusnya makan apa, terus dinner kita disarankan makan apa. Pokoknya itu waktu itu aku senang aja gitu guys, ada di kelas itu ya. Dan mereka kasih aku kayak detektor gitu guys, jadi kayak blood detector untuk ngetes gula aku. Setiap sehari itu aku tes 4 kali. Jadi bangun tidur sebelum aku makan apa-apa dites, kayak ada alatnya, nanti aku cantumin, dites kayak ditembak itu pakai needle, jarum kecil. Terus setelah itu pertama before breakfast, terus setelah sarapan, terus kedua setelah lunch, ketiga setelah lunch, terus setelah dinner. Jadi 4 kali sehari, sebelum sarapan, setelah lunch, terus setelah dinner gitu. Itu aku setiap hari tes darah itu guys, dan aku cek berapa sugar level aku, dan aku dikasih buku gitu, harus dicatat gitu kan. Dan hasilnya sedikit bikin stres sih, maksudnya aku karena masalahnya itu di fasting, maksudnya aku bermasalahnya cuman di fasting levelnya kan. Jadi pas yang setelah lunch sama setelah dinner itu aku baik-baik aja. Setelah having meal, setelah makan itu gula aku tuh baik-baik aja gitu. Jadi justru masalah aku tuh di fastingnya, pas lagi nggak makan apa-apa justru itu tingginya di situ. Dan tingginya tuh pun nggak tinggi-tinggi banget gitu guys. Itu kan aku harusnya di bawah 5,1, itu aku paling 5,2, 5,3, 5,1 pas. Pernah beberapa kali tuh di bawah 5, jadi 4, berapa gitu. Kecuali kalau misalnya aku makannya bandel gitu guys, misalnya aku lagi pengen nasi padang, makan 1 piring penuh nasi padang, nasi, terus atau enggak aku lagi pengen indomie, aku waktu itu makan indomie sekali dan gak makan lagi setelah itu guys, karena setelah makan indomie aku sugar levelnya naik banget guys, dan nggak tahu, bikin aku merasa guilty aja gitu, merasa bersalah sama si baby gitu. Jadi aku setelah itu nggak makan lagi. Nah jadi saat itu tuh aku sampai sekarang aku masih menjaga makanan gitu guys. Di paginya aku makan apa, siangnya makan apa, malamnya makan apa gitu. Dan aku setiap beli makanan aku cek guys, karbohidratnya berapa gram, sugarnya berapa gram. Aku kalau sugar aku usahakan yang no sugar at all, jadi benar-benar yang nggak ada sugarnya. Kalau yang carb aku cek dulu carbnya berapa, aku pastikan selalu di bawah 5 gram karbohidrat. Jadi soalnya susah ya kalau misalnya karbohidrat itu hampir semua makanan ada karbohidrat guys. Jadi kita tuh nggak bisa menghindari karbohidrat gitu. Jadi kayak misal nih makan cemilan apapun tuh ada karbohidratnya gitu. Jadi susah gitu guys. Nah yang bikin menarik tuh sebetulnya gini guys, aku itu sampai mikir ya, kok di sini kayak ribet banget gitu ya, proses-proses untuk kehamilan itu, tahapan-tahapan, apakah nggak masalah gitu untuk mental pregnant woman gitu di sini. Aku sampai kadang aku nangis gitu guys, kayak hasil darah aku kok nggak turun-turun gitu ya. Terus maksudnya untuk fasting levelnya ya, aku yang susah banget gitu. Padahal aku kan mau gimana lagi, mau apa yang harus dijaga gitu, fasting level kan aku nggak makan apa-apa gitu. Jadi aku harus gimana gitu, fasting level tuh nggak tahu, susah banget gitu aku untuk nurunin ke di bawah 5,1 ini. Aku sampai nangis gitu, ini harus gimana ya gitu. Terus aku sampai coba guys, dinernya aku ganti, dinernya aku sama sekali nggak makan carb, aku cuma makan protein, misalnya ada telurnya atau misalnya sama si sayuran gitu. Aku nggak ada karbohidratnya. Aku sampai coba beberapa kali ganti menu dinner cuman untuk lihat nanti hasil fastingnya tuh berapa nomornya gitu. Dan susah banget untuk mencapai nomor di bawah 5,1 gitu. Aku sampai nangis, sampai nggak tahu, aku ngerasa stres aja gitu ya. Aku kesel aja, kenapa sih aku yang
nggak banyak makan apapun gitu, sugar levelnya tuh tetap tinggi, meskipun nggak tinggi-tinggi banget, tapi aku menderita gitu, maksudnya kayak gitu ya. Dan aku sempat mikir kayaknya kalau di Indonesia ada maksudnya hal ini diwajibkan. Kalau di sini kan selalu disarankan, pasti disarankan kalau di sini gitu. Nah kalau di Indonesia kan aku nggak tahu nih, yang sempat aku bicara sebelumnya, aku nggak tahu di Indonesia itu seperti apa gitu, apakah ada enggak hal tes kayak gini. Tapi aku sempat ngobrol sama salah satu kenalan aku di Indonesia, dia tes yang kayak aku juga sama, mungkin nggak tahu ya, mungkin itu dokternya beda atau gimana, aku nggak paham. Cuman kayaknya sih nggak semua rumah sakit menyarankan atau gimana ya, aku nggak paham. Cuman aku sempat mikir gini guys, jadi aku sempat mikir kalau misalnya di Indonesia diwajibkan, disarankan tes kayak gini, kayaknya 90% itu orang sugar levelnya pasti tinggi gitu. Karena gini loh guys, jadi aku tuh sempet sampai searching gitu ya guys ya, apa sih gestational diabetes itu apa gitu, terus efek ke babynya tuh apa, kenapa sangat dimonitor gitu sama rumah sakit di sini gitu. Aku sampai kayak apa ya, aku sampai diteleponin hasilnya gimana, aku harus report dan lain-lain. Jadi kayak aku tuh ngerasa nggak bebas gitu, padahal aku bisa aja nolak gitu. Cuman mereka tuh scare itu guys, jadi aku kayak bingung aja gitu, apakah di Indonesia kayak gini atau enggak gitu. Karena kalau misalnya kayak gini di Indonesia, aku yakin kayaknya, nggak tahu ya aku, tapi cukup yakin kayaknya 90% sugar level orang-orang di Indonesia itu tinggi, karena kita kan mayoritas makan nasi gitu. Nah, terus aku baca-baca kan efeknya tuh apa dari gula tinggi ini. Ternyata banyak guys. Pertama itu bisa bayinya gede. Jadi maksudnya efek pertama dari kadar gula yang tinggi itu bikin si baby itu gede di kandungan maksudnya, yang menyebabkan kita harus melakukan C-section, sesar gitu. Nah setelah itu atau prematur, yang aku baca sih kayak gitu ya. Aku ini pakai bahasa yang mudah mengerti aja ya, kalian bisa searching sendiri nanti gestational diabetes itu apa dan penyebabnya gimana gitu. Cuman yang aku baca itu bisa menyebabkan si babynya gede sehingga kita harus melakukan C-section, sesar. Terus kedua, bisa juga babynya jadi prematur atau enggak stillbirth tuh apa ya, aku istilahnya tuh kalau nggak salah kayak meninggal, babynya tuh meninggal aku nggak salah di dalam kandungan, terus ya lahir tuh meninggal gitu, istilahnya kayak gitu. Terus apalagi ya, oh ya, kalau yang aku baca, kalau diabetes yang enggak ke treat, maksudnya kita mengabaikan, misalnya si gulanya tinggi nih, kita tahu gulanya tinggi, atau misalnya kita nggak tahu nih gula kita tinggi gitu, cuman kita ya udah makan apa aja gitu, nggak dijaga makanan gitu. Itu pertama bisa menyebabkan berarti kan itu istilahnya untreat gestational diabetes. Jadi kita nggak tahu gula kita tinggi atau enggak gitu kan. Jadi ya udah kita makan biasa aja gitu, makan banyak dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan high blood pressure, darah tinggi, atau preeclampsia something, pokoknya itu protein tinggi. Jadi bisa menyebabkan akhirnya di C-section atau apa gitulah. Nah sebetulnya sih kalau menurut pandangan aku, mau C-section mau normal, tetap kita melahirkan baby gitu ya, mau gimana pun caranya. Karena di sini pun C-section itu sesar
kita bisa pilih guys di sini. Misalnya nih aku bisa normal, tapi aku bisa bilang ke rumah sakitnya aku mau C-section, aku nggak mau normal, aku mau sesar aja, bisa gitu. Tapi ada juga yang ada juga yang karena kondisi harus disesar gitu. Cuman yang aku yang aku sempat mikir, kan aku mikirnya logika aja gitu, di Indonesia sekarang banyak banget kan yang disesar. Ini aku nggak bahas sesar itu hal yang gimana gitu, enggak ya guys, cuman aku langsung kepikiran aja teman-teman aku yang aku kenal dari dulu dan keluarga banyak yang disesar gitu. Dan aku sempat mikir, terus aku sempat kepikiran ini guys, ada salah satu keluarga aku bilang, iya Oi, katanya untuk sekarang tuh si dokter bilang banyak yang disesar tuh karena pengaruh dari makanan zaman sekarang dan lain-lain, beda sama zaman dulu. Pernah bilang kayak gitu ke aku, dan aku sempet jadi nyambungin gitu kan guys ya. Aku sempat mikir, teman-teman aku, keluarga aku banyak yang disesar kayaknya sih karena gula tinggi. Cuman kita semua nggak nyadar gitu, ngerti nggak guys? Nah, gula tinggi dari apa? Dari karbohidrat yang tinggi kan. Jadi untuk zaman sekarang kan makanan banyak banget variasinya, nggak kayak zaman dulu gitu. Makanan nggak macem-macem lah gitu. Kalau zaman sekarang kan, let's say martabak itu karbohidratnya berapa gram gitu kan. Terus kita makan banyak. Terus apapun itulah makanan pasti ada karbohidratnya. Apalagi bahkan zaman sekarang itu kan bervariasi. Jadi kita tuh pengen coba meskipun satu itu kan jadi banyak banget berapa gram karbohidrat yang kita makan setiap harinya, dan juga itu berapa gram sugarnya gitu, dan kita kan nggak hitung gitu. Aku aja makan yang sedikit, misalnya aku cek misalnya cemilan apa, aku cek ternyata gulanya berapa gram gitu, tinggi. Terus aku cuman makan sedikit, makan dari ini sedikit, makan dari ini sedikit, itu kan digabungin jadi berapa gitu kan ya. Nah, oke lah, jadi intinya seperti itu. Nah, terus aku mikir, kayaknya sih gara-gara itu gitu. Aku tuh sangat berharap hal yang ini, yang dites darah ini untuk sugar level, maksudnya yang berlaku di Australia, aku harap bisa berlaku di Indonesia gitu. Jadi nggak tahu, efeknya tuh bagus ke kita sebetulnya. Jadi kita kayak menjaga makanan gitu guys. Jadi di akhir-akhir, di bulan-bulan akhir kehamilan itu kita benar-benar menjaga makanan gitu. Bukan di akhir aja, dari awal juga gitu maksudnya. Cuman kan aku pun sama gitu, kan orang Indonesia, jadi aku pun teredukasinya kita harus banyak makan selama hamil, bener nggak? Jadi kita tuh harus banyak, kalau orang tua dulu kan makan yang banyak untuk 2 orang gitu, makan yang banyak, si babynya juga biar tumbuh bagus. Terus kalau misalnya babynya gede pas hamil misalnya, pasti kan yang sering ditanya tuh, kalau pas kita baru lahiran tuh normal apa sesar gitu kan, terus bayinya berapa kilo gitu. Kalau di atas 3 kilo tuh kalau misalnya kalau babynya gede tuh kayak kita tuh kayak bangga gitu. Terus si orang-orang tuh lebih, oh iya bayinya lucu ya, gendut, gede, terus baru lahir ya maksudnya. Padahal itu tuh kurang bagus guys sebetulnya kalau di sini ya. Nggak tahu yang aku selama aku alamin di sini dan selama aku yang dikasih edukasi dari rumah sakit di sini, ternyata baby gede pas lahiran tuh kurang bagus gitu. Jadi itu pasti si sugar levelnya tinggi, dan itu bisa, katanya sih bisa menyebabkan si babynya pertama bisa aku nggak tahu ya, aku takut salah ngomong deh, tapi kalau nggak salah pokoknya ada kaitannya sama diabetes gitulah si babynya. Dan kita pun kalau misalnya nih kita gemuk pas hamil misalnya, naiknya berapa kilo gitu, sampai kayak kita tuh gemuk banget gitu. Yang aku tahu tuh
kita juga bisa ada kemungkinan dapat diabetes untuk masa tuanya, dan kita bisa susah turun berat badan setelah hamil. Maksudnya susah kembali seperti awal berat badannya gitu, katanya kayak gitu. Oke, jadi aku selama hamil sini aku nggak makan banyak guys. Yang penting nutrisinya cukup, nggak makan serba makan gitu, makan apa aja gitu, karena kan ya aku pun tahu aku edukasinya seperti itu guys. Emang lagi hamil makan apa aja, makan yang banyak, apapun masuk harus makan. Kita kan harus mempertanggungjawabkan apa yang masuk ke tubuh kita guys, bener nggak? Jadi kita harus bener-bener, apalagi di tubuh kita ada baby, kita harus bener-bener cek kan kandungannya apa, dan ya terutama sugar guys, itu sangat amat penting. Aku sampai sekarang masih tes sehari 4 kali, tes oleh alat tersebut ya, yang bikin aku hampir stres tiap hari gitu. Cuman tadi hari ini aku habis dari rumah sakit karena ada appointment sama dokter. Terus dia cek hasil buku yang aku kan tiap ada hasil si nomornya aku tuliskan di buku kan. Nah, si dokternya cek buku itu nomor-nomornya berapa aja, dan karena fasting level aku nomornya nggak under 5,1, selalu di atas 5,1 gitu, at least 5,3 ya, nggak terlalu tinggi. Jadi aku harus ada treatment berikutnya guys, karena aku sekarang hampir masa-masa kelahiran, udah 33 minggu, hampir 40 minggu. Jadi si dokter juga khawatir karena sugar levelnya masih tinggi untuk fastingnya. Jadi aku disarankan untuk injection insulin gitu guys. Jadi insulin tuh apa ya, sebetulnya setiap orang tuh punya insulin di tubuhnya, cuman ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang bagus itu ya yang cukup gitu insulinnya. Kalau misalnya insulin tuh jadi kayak misalnya nih kita makan gula, nah si insulin tuh pokoknya intinya yang aku baca ya, biar gampang istilahnya, intinya si insulin tuh bikin si kadar gula tuh jadi energi gitu guys. Jadi jadi mengantarkan si kadar gula supaya ke sel-sel tubuh kita, supaya jadi energi. Oke, jadi kalau misalnya si insulinnya rendah, itu bikin si gula tuh nggak masuk ke sel-sel tubuh kita. Jadi cuman ada di darah-darah gitulah, apa ya, aku nggak paham deh. Pokoknya kalian baca sendiri ya insulin itu apa, kalau misalnya insulinnya rendah tuh gimana ke tubuh kita. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya insulinnya rendah, intinya si gula tuh cuman ada di darah, sehingga darah kita ya kadar gulanya tinggi. Mungkin seperti itu ya, logikanya seperti itu yang aku baca, seperti itulah. Jadi aku disarankan untuk melakukan treatment itu guys. Jadi si rumah sakit nanti kasih aku insulin gitu, injection. Aku nggak tahu berupa apa, cuman aku besok disuruh balik lagi ke rumah sakit untuk dikasih si insulin injection itu, dan aku harus injek si insulin setiap malam guys sebelum tidur. Jadi besok paginya fasting numbernya itu under 5.1 gitu. Ya paling itu aja yang bisa aku share. Kayaknya kalau misalnya bingung sedikit tolong dimaafkan, karena aku nggak tahu. Aku semenjak di sini aku jadi banyak lupa guys istilah-istilah di Indonesia, nggak tahu aku. Ya begitulah, tolong dimaafkan. Oke? Semoga videonya nggak bikin kalian pusing. Terus semoga videonya bermanfaat. Dan kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah bisa dibenerin di komen. Terus kalau misalnya ada masukan-masukan bisa di komen juga. Semoga videonya bisa mengedukasi, sedikitnya bermanfaat gitu, karena ini bermanfaat buat aku sih gitu. Oke, bye, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.